Jadi perkuliahan kita akan saya ganti dengan ya ordinary differential equation. Ini betulnya materi yang terakhir ya. Tapi karena kalian nanti harus daring setelah pertemuan dulu, dan kemudian materi ini sangat penting, jadi ini lebih baik luring ya. Jadi karena ini dengan adanya persamaan diferensial seperti ini bisa membuat berbagai macam salah satunya untuk simulasi atau yang lain ya. Jika gejala-gejala alam itu dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Kuncinya adalah di ini ya, diferensial. Diferensial itu kalau diterjemahkan itu perbedaan ya, beda. Perbedaan. Atau laju biasanya ya, laju perubahan. Nah, di dalam alam ini hampir semuanya di alam ini adalah peristiwa perubahan. Jadi perubahan dari kondisi yang ada beda, lalu alam itu berusaha untuk seimbang. Sebagai contoh, baterai itu ada beda potensial ya. Begitu baterai itu dipasang, maka beda potensialnya, energinya akan terpakai sehingga beda potensialnya akan turun sehingga habis. Juga angin ya mempengaruhi musim ya. Jadi musim dingin dan musim panas tergantung pada matahari ya. Mana yang daerah panas dia mengalir ke daerah dingin sehingga terjadi pergantian musim. Dan juga kalau Anda melihat di National Geographic ya, bagaimana di laut itu ya, ikan berpindah atau plankton tumbuh di suatu daerah karena matahari, ikan-ikan pada ke situ ya. Kalau ikan ke situ, maka pemangsa yang lebih besar itu juga ikut ke situ semua, sehingga mempengaruhi pola alam. Nah, sebagai contoh ini adalah hukum Newton kedua, itu F sama dengan M kali A. Ini menggambarkan peristiwa bahwa kalau ada sebuah benda bermassa M diberi gaya, maka dia akan bergerak. Bergeraknya disimbolkan sebagai A, percepatan. Nah, A ini sendiri itu adalah D kuadrat R per dt ini ya. Tapi percepatan sendiri sebenarnya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ini adalah juga percepatan. Nah, ini sama ya, hal yang sama, tapi simbolnya beda ya. Kemudian contoh lagi, kalau ada kalor yang lepas ya, kalor yang dilepaskan, ini contoh kalau ada kalor Q yang lepas melalui jendela, ini sumbernya bisa dari pipa air yang panas, itu sebanding dengan luas dan laju perubahan temperatur dari titik asal dari panas. Jadi kalau persamaan ini, kalau kita jadi di sini ada sumber panas ya, dari misalkan pipa ya.
Ini ada panas ini. Ini ada kalor yang keluar ya, Q. Kemudian ini ada sebuah jendela, misalkan itu tadi di ruangan ya. Maka kalor yang keluar di sini ini berapa? Jadi perubahan atau perubahan kalor yang keluar dari jendela seluas A di sini. Kemudian pada titik ini adalah misalkan jaraknya ini adalah X ya. Kalau ada sumber panas, kalau Anda mendekat semakin panas ya. Kalau menjauh semakin dingin. Maka ini digambarkan sebagai dQ per dt ini. Maaf, sebagai dt per dx ya. Jadi di sini dari hasil eksperimen dQ per dt itu sebanding dengan A. Jadi nanti ini dQ per dt sebanding dengan A. Kemudian juga sebanding dengan, ternyata juga dari eksperimen ini biasanya, banding dengan dt per dx. Jadi biasanya ada, kalau eksperimen mereka mengatur-ngatur ya. Kalau ininya A-nya sekian kecil, dq per dt juga ternyata yang dilepas kecil ya. Kalau diperbesar, yang lepas juga banyak. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda rasakan ini ya. Kalau di ruangan, kemudian jendelanya, ini kan ada 2 daun jendela, satu dibuka, ternyata masih panas, dibuka lagi ya. Nanti cepat kita merasakan dingin. Ini dalam bahasa matematika ya gini, perubahan kalor per waktu itu sebanding dengan luasnya. Jadi semakin besar ya semakin banyak yang lepas. Dan kemudian kalau jaraknya ini terhadap jendela, jarak jendela terhadap sumber panas, kalau dekat ya semakin cepat lepas. Tapi kalau jauh semakin lambat ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari kan kita rasakan gitu ya. Nah itu dinyatakan dalam matematika seperti ini. Lalu kalau ini masih sebanding, ini tidak bisa digunakan persamaan ini. Ya, karena sebandingan harus diganti dengan sama dengan. Baru bisa dihitung secara matematika. Nah, kalau kita hanya membandingkan ini, kalau ini kita bandingkan bahwa ternyata dq per dt itu sebanding dengan A dt per dx. Saling mempengaruhi. Nah ini juga belum bisa dihitung ya, sehingga ini harus diganti sama dengan. Nah biasanya ini dan ini itu kalau dikalikan tidak sama. Jadi kalau ini dihitung dan ini dikalikan seperti ini dihitung, itu biasanya tidak sama ya. Tetapi mereka kiri dan kanan itu seirama ya. Kalau yang kanan itu naik, yang dq dt juga ikut naik turun. Tapi hubungannya bagaimana? Nah, penyambungnya itu adalah K di sini. Nah, jadi nanti ini K. Biasanya ini kalau secara fisika ya, satuan di sebelah kiri dan satuan di sebelah kanan itu kalau hanya begini tidak sama. Jadi nilai satuan kalau diuraikan ya, nanti tidak sama. Penyamannya adalah K ini. Jadi ada beberapa hal di sini ya, supaya sama dengan, kalau di matematika mungkin pokoknya ada angka-angka ya. Tapi kalau di fisika harus ada sama ya satuannya. Persamaan sebelah kiri dan kanan harus sama satuannya juga. Sehingga nanti K ini sebuah nilai yang diberi nama karakteristik dari benda ya. Jadi ini disebut sebagai konduktivitas thermal dan bergantung pada material, di mana kalor itu lewat ya. Jadi kalau materialnya udara,
sudah ada nilai K-nya, sudah diteliti juga. Kalau benda lain ya, misalkan gasnya apa itu juga punya K. Macam-macam nanti. Nah, di sini kalau secara matematika sudah kita ketahui rumus ini, maka Anda boleh menganalisa situasi tersebut secara matematika. Ya. Dengan dianalisa secara matematika, dengan cara-cara yang diizinkan ya, yang benar, maka kita bisa mendalami perilaku dari sistem fisika tadi. Jadi persamaan ini mewakili peristiwa kalor yang lepas dari sebuah jendela. Jadi mengubah ini apa yang terjadi nanti bisa diceritakan dari persamaan ini. Jadi ini jangan istilahnya persamaan matematika atau persamaan diferensial itu seperti sebuah novel cerita kehidupan dari alam ya, menjelaskan alam. Jadi semua dari lampu menyala, kemudian komputer, kemudian HP, itu semuanya terwakili oleh rumus-rumus ya. Oleh karena itu maka kenapa kok MIPA itu Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam ya. Alam itu eksak. Eksak itu dimanapun dia berada, siapapun yang megang, siapapun yang mempelajari akan sama ya. Jadi entah itu orang Arab, orang Yahudi, orang Eskimo, orang Jawa, kalau dia menguasai itu, dan alam itu tidak pandang bulu ya. Kalau yang menemukan orang Cina, ya udah dia sudah nggak peduli, dia langsung mengikuti. Enggak, nanti Anda jangan istilahnya jangan minder orang luar, oh gini mereka yang menemukan dulu ya. Tapi ini Anda sifat alam ini selalu konstan ya di seluruh dunia ini. Jadi nggak akan ada bedanya ya, di mana-mana ya. Nah ini ya. Nah berikutnya contohnya adalah ini rangkaian elektronika di mana ada resistor, kapasitor, dan induktor. Dan ada sumber tegangan AC ya, tegangan di sini. Nah di sini juga berlaku ini hukum Ohm ya, bahwa tegangan di antara resistor, kapasitor, dan induktor itu jumlahnya nanti sama dengan V di sini. Jadi ini dasarnya adalah penjumlahan ya. V sama dengan VR, VC, dan VL. Ini kalau kita lihat, nah ini ya. Jadi gambar yang ini itu kalau kita sederhanakan, ini sebetulnya ini adalah begini ya. Ini R, C, kemudian di sini ini R, C, dan L. Jadi di sini ini ada VR. Kemudian di sini ada VC. Dan ini VL. Dan tegangan di sini akhirnya sama dengan VR plus VC plus VL seperti ini. Lalu dari hasil itu, karena ini merupakan arus bolak-balik ya. Nah di sini, jadi ini diperoleh L DI per DT plus RI, yang ini RI itu yang R ya. Kemudian ini ada C, Anda lihat ini C, R, dan L sama dengan V.
Nah, kemudian karena ini arus bolak-balik, maka kita mengakali ini ya, jadi I, jadi nanti ini karena dq per dt sama dengan I arus, maka di sini jadi ini di sini kita diferensialkan lagi dan mengganti dq per dt sama dengan I. Jadi ini didiferensial lagi ya, jadi diturunkan lagi semuanya, akhirnya d kuadrat I per dt kuadrat plus R di per dt plus IC dan terusnya ya. Jadi kadang kalau ada persamaan seperti ini, orang-orang untuk menganalisa diturunkan lagi ya. Nah, diturunkan ini karena memang V itu berubah terhadap waktu ya, harus bolak-balik. Kalau V begini aja, ini tidak berubah terhadap waktu ya. Ini diatur ya, diakal-akal, ini namanya akal-akal ya. Karena ini diakal dengan diturunkan kiri dan kanan tidak masalah ya. Karena ini ada sama dengan, maka kalau yang sebelah kiri diturunkan, yang sebelah kanan diturunkan. Dan yang ini dq per dt tadi diubah dari I. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menemukan sebuah persamaan diferensial. Nah, kemudian ada nomenklatur yang namanya order ya. Ini artinya pangkat ya. Pangkat dari persamaan diferensial adalah pangkat yang derivatifnya paling tinggi di dalam persamaan. Sebagai contoh ini Y aksen ya, Y aksen itu gantinya adalah dy per dx ya. Plus x y kuadrat sama dengan 1. Ini karena turunannya yang tinggi adalah 1, ini maka order 1 ya, pangkat 1. Yang ini juga turunannya ya, pangkat first order. Semuanya ini adalah persamaan yang tingkat 1. Kemudian kalau yang M d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan KR, ini adalah pangkat 2. Karena ada turunan kedua. Nah, kemudian ini ada sebuah keumuman dari persamaan diferensial linier, di mana X adalah independen dan Y adalah dependen. Independen itu artinya X itu diubah sembarang ya. Y dependen tergantung, Y itu tergantung pada X. Jadi ini perlu Anda ketahui bahwa X itu independen nanti yang berubah, dan Y yang dependen berubah. Nah, ini ada sebuah bentuk yang persamaan diferensial linier, bentuk umumnya seperti ini. A0Y plus A1Y turunan pertama plus A2Y turunan kedua dan seterusnya sama dengan B. A dan B keduanya konstan atau fungsi dari X. Nah, ini Anda perhatikan ya, ini A dan B keduanya bisa konstan atau bisa fungsi dari X. Jadi tidak hanya Y aja yang fungsi X, tapi nanti ada fungsi lainnya, tergantung. Karena di alam ini peristiwanya banyak sekali ya. Alam ini ada yang peristiwa, kalau mekanik biasanya X, waktu. X dan waktu. Bagian besar itu. Kalau elektromagnetik T dan pengaruh gelombangnya, pengaruh magnet atau muatan dan sebagainya. Nah, persamaan di dalam 1,4, persamaan pertama bukan linier karena ada suku Y kuadrat, kita lihat. Nah, ini ya, jadi ini ada Y kuadrat. Di sini tidak ada, tidak boleh. Sehingga ini tidak linier.
Kemudian persamaan lain itu linear. Jadi persamaan lain linear. Jadi ini xy xn plus y sama dengan e pangkat x. Jadi ini y-nya linear. Kemudian di sini x tadi disebut bahwa a adalah konstanta atau fungsi dari x. Kalau Anda lihat ini hanya x saja, itu berarti dia sebuah fungsi yang tergantung pada x. Jadi yang di sini xy itu artinya bahwa, nah kalau saya tulis di sini ya, itu kan mestinya A1 Y aksen gitu ya, karena dia di nah ini ya, kan kalau kita lihat di sini A1 Y aksen ya, karena turunan pertama, jadi ini A1. Tapi di situ berarti ini sama dengan X Y aksen, berarti A1 sama dengan X. Nah ini sendiri sebenarnya fungsi X ya, Fx sama dengan X. Jadi A itu A1 sama dengan Fx, fungsi X. Yang ini dv per dt ini juga sudah linear, G-nya konstanta. Dan yang ini E pangkat X ya, ini B. B-nya sama dengan E pangkat X. Ini pun sebuah fungsi, misalkan FB, ini FA ya. Jadi ini juga fungsi X ya, boleh ya. Jadi tidak hanya konstanta, tapi juga sebuah fungsi yang tergantung pada X. Kalau tergantung pada Y, bagaimana? Misalkan ini E pangkat Y. Maka ini berlaku seperti yang ini ya. Jadi nanti ini karena tidak memenuhi kaidah bahwa dia fungsi X, nah berarti dia bukan linear. Dan ini contoh-contohnya Y aksen dan kotangan Y. Jadi ini termasuk fungsi-fungsi yang tidak linear ya. Sinus, kosinus itu tidak linear. Tidak linear juga ya, karena ada Y-nya. Y aksen, nah seperti yang sudah saya bilang tadi, berarti apa ini? Kan turunan pertama ya, A1. Nah ini juga melanggar ya, jadi yang YY aksen sama dengan 1. Ini kan A1 Y aksen ya, sama dengan 1. Nah ini ternyata fungsi apa? Y. Maka dia tidak linear. Yang diminta adalah fungsi X. Ini kuadratis, karena di sini nggak ada kuadratis ya. Jadi awas nanti kalau memilih ini linear atau bukan. Nanti melihat memegang rumusnya ini ya. A1, A0, A dan B itu adalah konstanta atau fungsi X. Kemudian di sini tidak ada kuadratis atau yang lain. Dikuadratkan juga tidak, di pangkat 3 juga tidak. Y aksen turunannya ya. Nah, di dalam permasalahan artinya ini dalam kejadian alam, kebanyakan kejadian alam kebanyakan linear atau pangkat 2 ya, linear atau first atau second order. Jadi kebanyakan linear pangkat 1 atau 2. Nah, solusi atau selesaian persamaan diferensial di dalam variabel X dan Y adalah relasi
antara X dan Y sedemikian sehingga jika disubstitusikan kembali, ke dalam persamaan diferensialnya menghasilkan identitas sama. Jadi kalau ada persamaan diferensial, kemudian setelah mengolah, untuk ngetes apakah persamaan Anda benar atau tidak, ini hasilnya dikembalikan ke persamaan itu. Kalau hasilnya sama dengan itu ya, yang sebelah kiri dan kanan, jadi yang ini. Nah ini dengan ini sama, maka benar. Jadi itu disebut sebagai identity. Nah ini contohnya gimana ini ya, seperti ini. Relasi Y sin X plus C. Ya, Y sama dengan sin X plus C adalah selesaian dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan cos X. Karena apa? Karena kalau ini diturunkan Y aksen ya, sinus diturunkan jadi cos X. Kemudian C konstanta kalau diturunkan menjadi ya 0. Nah, jadi ini ya, ini kan identitas ya. Jadi Y kalau diturunkan Y cos N ternyata sama dengan di sini. Jika kalau ini ya, kalau ini Y aksen itu kan dy per dx ya, sama dengan cosinus X. Kemudian ini kalau dikalikan dengan dx, maka nanti ini dy per dx kalikan dx sama dengan cos X dx, maka ini saling coret, terjadilah integral dy sama dengan integral cos X dx. dy kalau diintegral jadi y, kemudian cos diintegral jadi sinus ya, kembali lagi sin X plus sebuah konstanta. Sehingga di sini solusi ini kalau dipasang di sini hasilnya sama ya. Jadi identitas ya, sebelah kiri dan kanan sama. Nah ini ya, jadi ini. Nah kemudian di sini nanti ini nanti bisa dicari ya. Jadi nanti ini nanti ada soal. Nah di sini ya, jadi nomor 1 nanti ini coba Anda kerjakan nanti untuk menemukan ini. Jadi penulis bukunya berkonsentrasi pada ini. Jadi ini saya baca ini ya, bahwa sembarang persamaan diferensial linier pada pangkat n memiliki selesaian berisi konstanta sembarang n yang independen. Ya, jadi berisi konstanta yang sembarang ya, di mana semua solusinya dapat diambil dengan memasang konstanta dengan nilai yang khusus tertentu. Solusi ini sebagai solusi umum dari persamaan diferensial linier. Maksudnya ini gampangnya, kalau ada sebuah persamaan diferensial, maka pada waktu menyelesaikan Anda harus mencari nilai yang umum ya, solusi umum. Nanti akan kita menemukan sebuah solusi umum. Nah, solusi umum ini nanti bisa diterapkan pada berbagai
situasi dengan memberi nilai konstanta pada solusi tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi ya, kondisi yang diinginkan. Nah, di sini di contoh ini turunan kedua sama dengan Y memiliki solusi Y sama dengan E pangkat X atau Y sama dengan E pangkat min X atau Y sama dengan A E X plus B E pangkat min X yang bisa Anda temukan dengan substitusi ya. Jadi persamaan diferensial ini solusinya ada 3, 1, 2, 3. Jadi ini caranya seperti nanti ini ya. Jadi nanti, nah solusi umumnya itu adalah yang ini, solusi umumnya. Jadi nanti kalau kasusnya tertentu, maka bisa memakai, nah ini A dan B-nya bisa diatur ya. Kalau ternyata dari persamaan ini peristiwanya, nah ini ya solusinya E pangkat X. Ini sekalian saya ini ada sebuah alat bantu nanti ya untuk Anda mempelajari matematika, yaitu namanya GeoGebra Klasik. Ini free ya. Ini di Android juga ada, cuman di Android ngetiknya yang susah. Jadi nanti ini misalkan Y pangkat X, karena Y itu kebetulan ini nggak boleh pakai Y ya, jadi ini H misalkan X E pangkat X. Nah ini ya, E pangkat X ternyata begini. Kalau E pangkat min X, nah bentuknya semacam ini. Nah ini saya harapkan Anda kalau mempelajari matematika lalu ada persamaan-persamaan, coba sih digrafikan persamaannya supaya tahu, oh ini persamaannya gini. Jadi ada sebuah gambaran di kepala Anda bagaimana sebuah persamaan itu ya digambarkan. Kalau A, E, B, X ini misalkan A dan B-nya 1 ya. A sama dengan 1, B sama dengan 1. Nah ini saya jumlahkan ya, misalkan P, X sama dengan A plus G. Nah ternyata penjumlahannya seperti ini ya. Jadi gabungan dari rumus ini, gambarnya ternyata semacam ini. Nah ini yang A, ini bisa diubah-ubah ya, digeser. Kalau A-nya 2, apa yang terjadi nanti? Nah, ini ternyata tidak terlalu banyak bedanya ya. Jadi ini A. Oh, saya lupa ya. Ini A-nya belum saya masukkan. Hanya tadi 1 ya. Ini A, kemudian yang satunya B ya. Nah ini sama-sama satunya, ini kalau digeser, oh iya ini belum. Nah ini ya, jadi sekarang pengaruh A dan B itu apa? Ini juga agar Anda tahu ya, kalau A tadi 1 sama, ternyata bentuknya seimbang. Kalau A-nya diubah naik, ternyata tidak seimbang ya dia naik. Kalau turun negatif, nah ternyata malah berbelok, asik itu ya. Yang ini juga naik, kemudian ini turun, apa yang terjadi? Nah ini jadi ini ada sebuah persamaan yang unik ya di hasilnya. A dan B ternyata mempengaruhi. Kalau 0 ya ini tadi ya, 0. Kalau A sama dengan 0,
Nah, di sini Anda ini 1 tadi. Nah, kalau A-nya 0 maka menjadi persamaan yang sama seperti yang ini ya. Karena memang menjadi E pangkat. Nah, itulah E pangkat X. Jadi nanti persamaan umumnya berupa ini bisa saya ini saya matikan. Jadi persamaan umumnya adalah ini, tapi nanti bisa dibawa ke, maksudnya nanti dibawa ke sini atau dibawa ke sini, tergantung variabel A dan B-nya. Ya, nanti ini bisa Anda pelajari persamaannya. Bermain-main dengan itu nanti Anda bisa tahu ya apa yang terjadi terhadap persamaan ini. Jadi nanti itu semua gambar itu adalah cerita dari ini ya, cerita dari ini. Turunan kedua Y sama dengan Y itu ternyata dengan A sembarang dan ini ya, ternyata ini ya. Turunkan kedua Y sama dengan ini. Contoh lain ini adalah, nah ini yang di fisika ya, contoh tadi contoh matematika, sekarang ini kita lihat di fisika. Di fisika setiap gerak benda itu selalu percepatan muncul ya. Selalu orang-orang mengambilnya dari percepatan. Gerak lurus beraturan dan satunya gerak jatuh bebas. Kalau gerak lurus beraturan, gayanya kalau mobil dari mesin mobil, dia memberi gaya, lalu timbul percepatan. Anda berjalan itu dari gaya juga, gaya kaki Anda, ototnya itu dapat dari mana? Dari energi yang Anda makan. Itu peristiwa kimia. Nah, kalau kimia bukan bidang dia, kita fisika, kita berjalan. Nanti kalau berjalan, orang bisa berjalan, ternyata orang tahu bahwa kalau di lantai yang licin, nah kita kepleset ya. Gaya geseknya berarti nggak ada yang menahan dan seterusnya ya. Nah sekarang kita lihat ini ada sebuah benda yang jatuh. Ini dasarnya juga hukum Newton ya. Jadi ini kalau ada benda jatuh dari ketinggian, kalau benda jatuh dari ketinggian, ini ada penggaris. Nah ini sudah lumayan. Jadi ini ada sebuah benda jatuh dari ketinggian. Nah ini karena ada gaya gravitasi ya, F. Lalu ada massa, lalu ada percepatan. Ini sebenarnya percepatan juga ya, tapi karena bumi percepatan gravitasi ini maka pakai G ya. Jadi ini tetap sama, jadi dari hukum Newton ya, F sama dengan M kali A, tetap sama, hanya sekarang arahnya ke bawah ya. Jadi ini G. Jadi A-nya
Sekarang ini d kuadrat X per dt kuadrat indah G, ini percepatan gravitasi. Nah, kemudian ini kita integrasi ya. Jadi kita integrasi keduanya. Yang ini betulnya d kuadrat X ini itu betulnya d dx dibagi dt kali dt ya. Nah, kemudian di sini karena kita kalau integral ini integral terhadap t ya, dt, ini juga dt. Jadi ini integralnya terhadap dt, maka yang ini ya, dt ini saling coret ya. Ingat dt itu adalah apa? Selisih ya. D, kalau Anda tahu ya, Anda mungkin dulu kan sejarahnya diferensial itu adalah dx per misalkan dt begini ya. Nah, ini kalau ini diskrit ya, diskrit itu artinya kalau jaraknya ada ya, diskrit 0 sampai 5 atau berapa ya. Nah, kemudian kita limit deltanya mendekati 0, maka ini berubah menjadi dx per dt. Jadi continuous. Jadi ini continuous, persamaannya continue. Kalau ini tidak continue ya, delta itu ada selisih. Anda kalau membayangkan antara 0 dan 1 itu ada berapa selisih? Antara 0 dan 1 itu ada berapa angka? Jadi misalkan antara 0 dan 1 ada berapa angka? 0,01, lalu ada 0,001, lalu ada 0,000 panjang. Banyak sekali. Jadi antara 0 dan 1 itu terdapat angka yang tidak terhingga. Mau nulis berapa aja itu ada ya. Jadi sekarang untuk mewakili ini maka ini menggunakan dx per dt. Jadi ini tetap berlaku seperti pengurangan dan sehingga di sini ada kan Anda dapati integral d dx per dt. Kalau ini sudah jelas ya, gt plus sebuah konstanta. Nah, kalau ada integral dx hasilnya berapa ini? Integral dx ini kan betulnya integral 1 kali dx. Kalau konstanta diintegralkan ini ya udah nanti ini hasilnya x. Jadi kalau di dx ini sehingga kan ini kalau d integral d dx per dt hasilnya ya dx per dt. Jadi ini ya udah tinggallah dx per dt. Sehingga akhirnya seperti ini. Sehingga kita peroleh sebuah gt plus sebuah konstanta. Kemudian ini kalau diintegral lagi ya, diintegral lagi terhadap dt sama seperti ini tadi, maka kita peroleh ini. Nah, kenapa kok ini V0? Kenapa ini V0? dx per dt itu tak lain adalah apa? Vt ya, Vt. Jadi sekarang kalau t-nya kita tulis 0, jadi kalau persamaannya itu ini saya tulis lagi di sini ya, Vt sama dengan gt plus konstanta. Kalau t sama dengan 0, maka ini V0 sama dengan G kali 0 plus sebuah konstanta. Yang ini sudah jelas 0, sehingga kita peroleh V0 sama dengan konstanta. Sehingga nanti V0-nya dikembalikan dipasang di sini. Nah, ini
GT plus V0 dan akhirnya nanti Anda coba ya, nanti diintegralkan lagi, ini integral DT begini ya, lalu menghasilkan ini, maka bentuk semacam ini itu disebut sebagai solusi umum. Solusi umum yang dimana nanti kapan apakah kita perlu V0 atau X0-nya dari persamaan ini tergantung problem yang Anda hadapi. Ya, tergantung problem yang Anda hadapi. Ini saya hapus dulu ya yang daerah sini. Nanti ini juga saya upload ya, saya upload di internet rekamannya, nanti bisa Anda pengen mau melihat lagi bisa nanti ya. Tapi nanti kalau nontonnya di kampus saja ya, karena bandwidthnya besar, jadi kalau di rumah habis nanti. Jadi maksud dari ini umum itu terhadap kasus ini ya. Jadi misalkan kasus 1, misalkan Anda diminta menghitung ya berapa ketinggiannya ini ya, X-nya ini dari posisi titik ini. Di sini itu T sama dengan 0 dari sini. Maka kalau T0-nya di sini dan ini bendanya diam. Kalau benda diam berarti kecepatan awalnya 0. Jadi nanti ini X0-nya sama dengan 0. Dan pada saat XT-nya 0, jadi ini ketinggiannya ini X-nya ini dianggap 0. Maka pada T0 maka V0 dan X0 itu sama dengan 0 semua ya. Jadi kalau ini 0, 0, T-nya 0, X-nya jadi 0. Ini kasus 1. Kasus kedua misalkan Anda diminta berapa jaraknya pada waktu benda itu jatuh dari titik ini. Jadi sekarang ini X-nya adalah X1. Tapi Anda diminta mencari X dari posisi ini. Ini X-nya berapa? Ini kasus 2 ya. Nah, dalam kasus seperti ini, maka ini sekarang ini ada V0. Jadi ada 2 kasus yang harus kita perlu, karena di sini V0-nya sekarang di sini. Ini karena di sini apa? Ini kan gerak jatuh ya. Berarti di sini punya V. Pada saat kita menghitung, jadi T0-nya ini. Nah, T0-nya di sini. Maka sewaktu kita menghitung, mau tidak mau kita harus menghitung dari awal. Jadi ini T0, ini V0, kemudian ini apa? Ini adalah X0. Jadi dalam kasus yang kedua, ternyata V0 dan X0-nya ada. Nah, nanti juga Anda harus menghitung juga sih kalau T0-nya dari sini, kemudian sampai ke sini, dan nah nanti ini akan berkibat Anda harus menghitung X0 dan V0 juga ya. Ini tinggiannya ini berapa juga ya, harus tahu nanti. Nah, ini jadi pada kasus kedua menggunakan rumus ini. Pada kasus yang pertama cukup menggunakan setengah GT kuadrat. Jadi dari persamaan umum. Nah ini ya, jadi ini kalau kasusnya dimulai dari 0 dan diam, maka ini. Jadi itu inti dari pernyataan tadi, bahwa kalau kita menyelesaikan persamaan diferensial, maka kita harus mencari bentuk yang umum, di mana bentuk umum ini bisa berlaku pada berbagai kondisi. Nanti ini hal yang penting ya. Nanti Anda kalau sudah masuk ke fisikanya nanti ya, ada sebuah benda ini, jadi ini kondisi awalnya ya gimana. Lalu ada persamaannya.
persamaannya diselesaikan lalu. Nah, ini contoh juga mencari persamaan tadi ya, sudah ketemu. Kemudian, nah ini persamaan ini harus melewati titik 0 origin dan melewati titik len 2 3/4. Ini sebuah kasus di mana pada persamaan tadi ya, yang AE, X pangkat X dan seterusnya, itu harus melewati 0 dan len 2 3/4. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, kita harus ini memasukkan ini persamaannya ini, kita masukkan tadi syarat-syaratnya. Tadi solusinya semacam ini. Nah, kita harus persamaan booth harus memenuhi ini, origin dan len 2 3/4. Origin itu 0,0 ya. X ini A. Nah, langkah pertama tentunya karena ini sudah ada Y sama ini, maka Anda masukkan ya. Jadi ini Y-nya harus 0. Maka Anda harus tulis ini 0 sama dengan A E pangkat 0 plus B E pangkat min 0. Sehingga karena ini 1 dan 1 akhirnya diperoleh bahwa ada syarat bahwa nanti ini A plus B. Jadi seperti ini. Jadi munculnya ini adalah karena ini origin ya. Nilai ini atau akhirnya A sama dengan min B. Ini akibat origin. Nah, akibat yang len 2 3/4 itu di sini. Nah, lalu dimasukkan len 2 dicari, min len 2 dicari, A plus B, kemudian ini A plus 2 B plus setengah ya. Karena B itu min A dimasukkan ke sini, akhirnya ini min setengah ini. Dan akhirnya diperoleh 3/2A. Ya, nanti ini tinggal ini sama dengan di sana, nanti ketemulah ya. Jadi nanti ketemu A sama dengan berapa, dan tinggal memasukkan dan diperoleh A sama dengan min B plus setengah. Dan akhirnya begitu dimasukkan A dan B tadi, diperoleh persamaan ini A setengah ya, setengah. Sekarang kita lihat, kita kembali ke sini. Ini ternyata A dan B, A min B ya, ini A. Jadi A-nya setengah, B-nya min ya. Jadi A-nya ini setengah, B-nya minus setengah. Nah, bentuknya sekarang semacam ini. Ya, jadi begini. Nah, sekarang apakah betul melewati 0? Kalau kita lihat di sini ya udah ini betul ya. Jadi untuk mengetahui Anda bisa membuat sebuah titik ya, cara membuat titik gini 0,0. Oh, kok di situ? Oh, tiba-tiba berubah sini. Memang kadang-kadang ini agak ngaco, ini saya hapus saja dulu. A lihat X
Nah, gini aja saya buat aja P X. Ya, dan ini. Oh iya, tadi karena ini ya, ada titik misalkan ini hanya B, oh bukan, A dan B sudah terpakai tadi ya, makanya tadi agak ngaco ya. Ini saya hapus dulu ini. Nah, ini saya langsung persamaannya ya. A, karena saya tadi memasukkan dia, maksudnya saya mau membuat gambar ini ya, titik A, itu caranya seperti ini. Ini kalau ini bisa diatur settingnya, misalkan warna dan sebagainya. Ukuran titiknya saya perbesar, warna bisa Anda ubah ya. Dan titik B tadi len 2 ya, koma 3/4 ya. Nah, Anda lihat ternyata memang betul dilalui oleh persamaan ini. Jadi yang persamaan umum tadi AB-nya sembarang, sekarang seolah-olah kalau Anda bisa ada kawat, supaya kawatnya mengikuti bentuk, Anda tekuk-tekuk gitu ya. Jadi penekuknya ya ini, penekuknya adalah posisinya ini. Lalu dimasukkan ke sini A dan B yang diubah supaya mau mengikuti kemauan kita. Jadi kalau mau melewati titik lain ya silakan, nanti dia akan berubah. Nah, ini juga sinha ya. Jadi kalau setengah seperti ini sinha. Nanti di gebrak juga ada ya. Jadi nanti kalau misalkan bx sinha x. Nah, ini sama ya. Jadi ini kalau biar warnanya mencolok. Jadi ini sama, ini persamaannya ini kalau kita klik ini nanti grafiknya hilang tadi ya, ini sama, ini juga sama. Jadi ini sama dengan ini. Di matematika memang gitu ya, nanti ini ada sebuah bentuk ternyata itu disingkat dengan sinha. Nah, kondisi-kondisi yang diberikan seperti tadi, melewati 0,0, kemudian len ini tadi ya, titik-titik ini disebut sebagai syarat batas, boundary condition. Ini syarat batas. Atau kalau itu tadi adalah posisi ya, tempat, itu adalah syarat batas ya, X-nya harus sekian, itu syarat batas. Dan kalau T pada saat sama dengan 0, ini disebut sebagai kondisi syarat awal, initial condition. Di alam seperti itu. Jadi cuman alam ini memang berproses terus ya. Jadi mulai dari zaman dulu itu 0T sama dengan 0 itu kapan kita nggak tahu. Tapi kita menggunakan sinus berulang ya. Sinus itu kan dari 0, 90, 90 lagi. Nah, ini matahari itu ya seperti sinus itu ya. Bumi berputar menyebabkan terjadi selang-seling ya kehidupan. Nah, ini gambar-gambar yang ini juga ada ya di ini namanya slope field. Kalau di sini ya field
Nah, ini kalau slope field-nya semacam ini ya. Slope field. Jadi slope field itu menunjukkan kemiringan ya. Jadi ini kemiringannya waktu ini mengikuti arah dari garisnya ini ya, fungsinya. Ini juga kemiringan. Nah, ini biasanya slope field untuk menggambarkan misalkan arah angin ya. Kan kalau Anda lihat di ramalan cuaca kan ada ya arah angin. Nah, ini pakai slope field. Nah, baik, ini waktunya kayaknya sudah habis ya. Jadi nanti ini yang ini nanti dilanjutkan ke kelas satunya nanti ya. Dan minggu depan kan ini ada ini ya, minggu depan ini nanti yang berikutnya dilanjutkan. Tapi rekamannya sama nanti saya. Baik, untuk kuliah hari ini kita akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di apa itu